Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Erik Sandiki mengajak saudara untuk menyimak presentasi hasil proyek kewarganegaraan yang mana proyek ini adalah tugas akhir semester 5 dari mata kuliah Pendidikan Multikultural Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan yang diampu oleh Ibu Siva Siti Aulia, SPD MPD. Nah, sebelumnya alangkah baiknya apabila kita menyamakan dahulu pemahaman mengenai apa sih pendidikan multikultural itu. Menurut konsep dari James Bank, pendidikan multikultural itu semacam ide atau filsafat yang menekankan pada pentingnya menerima suatu perbedaan atau keberagaman dari budaya ataupun etnis di suatu kehidupan, baik itu gaya hidupnya, atau pengalaman sosialnya, atau kependidikannya, bahkan kelompok-kelompoknya. Pada proyek kewarganegaraan ini memiliki tema umum yaitu implementasi pendidikan multikultural di era pandemi. Dari tema umum tersebut, saya mengambil judul yaitu pengaruh pembelajaran online dalam interaksi sosial peserta didik baru di lingkungan pendidikan. Mungkin saudara bertanya, mengapa kok peserta didik baru? Apa hubungannya peserta didik baru dengan pendidikan multikultural? Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari pandemi ini membuat kehidupan berubah drastis. Yang tadinya dapat berinteraksi secara langsung, kini bergeser menjadi berinteraksi secara tidak langsung. Ataupun ketika dapat berinteraksi secara langsung, tetap harus mematuhi protokol kesehatan atau secara berjaga jarak. Hal tersebut jelas berpengaruh kepada dunia pendidikan. Para pendidik seakan ditantang untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran tersebut, walaupun dengan cara yang baru. Akan tetapi mau bagaimana lagi? Mungkin dalam penyampaian materi dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Namun proses pembelajaran pun tidak serta-merta atau selalu begitu ya tentang menyampaikan materi. Tapi bagaimana dengan aspek perkembangan sikap atau nilai yang seharusnya juga dilaksanakan atau didapat oleh peserta didik? Menurut saya ini poinnya dari pendidikan multikultural yang sedikit demi sedikit mulai berkurang. Saya beranggapan bahwa proses pembelajaran selama pandemi ini itu berpengaruh terhadap interaksi sosial peserta didik. Terkait itu, untuk peserta didik yang sudah lama kenal atau mengenali begitu ya teman sekelasnya, mungkin dalam situasi pandemi ini untuk interaksi sosial mereka tidak terlalu memprihatinkan. Akan tetapi untuk peserta didik yang baru, dan mereka pun juga baru bertemu dengan lingkungan kelasnya yang baru juga, teman yang baru juga, saya membayangkan saja, atau mungkin saudara juga dapat membayangkan, sepertinya untuk interaksi sosial mereka ya lumayan memprihatinkan. Terbukti ketika saya bertemu dengan keponakan saya yang baru saja masuk ke jenjang pendidikan SMA ya. Saya bertanya kepada dia, selama setengah semester berapa sih teman yang kamu dapat atau kamu kenali seperti itu? Dia pun menjawab hanya 3 sampai dengan 5 orang teman yang sudah ia kenali. Karena itu saya melakukan riset kecil-kecilan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Desember 2020 lalu berkaitan dengan interaksi sosial peserta didik baru. Karena menurut saya ini juga memiliki kaitan dengan implementasi pendidikan multikultural yang idealnya dilaksanakan di negara seperti Indonesia ini. Yang kita ketahui Indonesia memiliki atau surganya lah seperti itu tentang berbagai perbedaan dan keragaman, baik itu suku, budaya, agama, makanan, ataupun yang lainnya. Dari situ saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah peserta didik baru ini sudah saling mengenali teman sekelasnya, baik dari wajahnya maupun kepribadiannya. Lalu sejauh mana peserta didik baru ini berinteraksi atau bergaul dengan teman sekelasnya, dan bagaimana efek dari
mereka bergaul itu dalam proses pembelajaran. Dalam mencari datanya, saya menyebarkan kuesioner Google Form secara random dengan sasaran para peserta didik baru, baik jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Targetnya sih saya untuk setiap jenjangnya itu ya ada 20 responden, dan setiap responden itu menempuh pendidikan di Provinsi DIY. Nah, pada tanggal 22 saya melihat hasil respon yang sudah masuk. Rupanya yang bisa melampaui dari target saya hanya untuk perguruan tinggi. Jadi untuk SD, SMP atau SMA belum mencapai target saya. Jadi untuk data berikut yang akan saya tampilkan ini merupakan data dari perguruan tinggi. Di awal video saya sudah menyampaikan bahwa saya beranggapan proses pembelajaran yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap interaksi sosial peserta didik, khususnya pada peserta didik baru semester 1. Oleh karena itu, dalam kuesioner yang saya bagikan secara acak beberapa waktu lalu, di dalamnya saya menanyakan mengenai platform atau aplikasi yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, dengan pilihan seperti WhatsApp, e-learning, Zoom, Google Meet, dan Classroom. Menurut data yang sudah masuk dapat disimpulkan, dari 22 responden, 100% menggunakan aplikasi WhatsApp dengan intensitas hampir pada semua proses pembelajaran dalam 1 minggu. Selanjutnya, dari 22 responden, 95% atau 21 orang menggunakan platform e-learning dengan intensitas yang bervariasi sesuai dengan kondisi, mulai 1 minggu sekali hingga 5 kali dalam 1 minggu. Dan yang ketiga, dari 22 responden, 91% atau 20 orang menggunakan platform Zoom dengan intensitas mayoritas 1 minggu sekali. Yang keempat, dari ke-22 responden, 77% atau 17 orang menggunakan platform Google Meet dengan intensitas yang bervariasi sesuai dengan kondisi. Dan yang terakhir, dari ke-22 responden, 18% atau 4 orang menggunakan platform Classroom dengan intensitas bervariasi sesuai dengan kondisi. Oh ya, mohon maaf apabila saya tidak dapat menunjukkan tabel dari intensitas penggunaan platform atau aplikasi tersebut, karena untuk mengurangi durasi dari video ini. Selanjutnya, saya juga mencari tahu berapa jumlah teman dari peserta didik baru dalam satu kelas dengan klasifikasi seperti yang terdapat dalam olahan data berikut. Dari tampilan berikut, nampak bahwa untuk yang klasifikasi memiliki teman 1 sampai dengan 5 orang ada 0% atau tidak ada. Lalu untuk klasifikasi yang memiliki teman 5 sampai dengan 10 orang, dari 22 responden ada 14% atau 3 orang. Untuk klasifikasi yang memiliki teman lebih dari 10 orang, dari 22 responden ada 50% atau berjumlah 11 orang. Dan yang terakhir, untuk klasifikasi yang memiliki teman sebanyak orang yang ada di kelas ada 36% atau sama dengan 8 orang. Dari jumlah teman yang mereka miliki tersebut, untuk menjawab pertanyaan saya tentang sejauh mana mereka mengetahui tentang teman sekelasnya, dalam kuesioner saya juga menanyakan hal apa saja yang peserta didik baru ketahui akan teman barunya, dengan data sebagai berikut. Nah, apabila melihat data tersebut, menurut saya ini sudah cukup baik. Karena dengan kondisi yang sedemikian rupa,
para peserta didik baru dapat mengetahui tentang temannya walaupun hanya sebatas nama, sosial media, asal, agama, dan tempat tinggalnya. Setidaknya mereka tidak hanya tahu nama temannya saja, itu menurut saya sudah cukup baik. Berikutnya adalah data di mana peserta didik baru bertemu dan atau melihat langsung wajah teman sekelasnya secara langsung. Dari data ini juga dapat untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah peserta didik baru sudah mengenali wajah dari teman sekelasnya, serta menjawab sejauh mana peserta didik baru berinteraksi dengan teman sekelasnya. Dari data ini dapat kita ketahui sebagian besar peserta didik baru sudah mengenali wajah temannya melalui proses pembelajaran via Zoom atau Google Meet. Ada 82% dari 22 responden atau sekitar 18 orang yang mengaku mengetahui wajah temannya secara langsung melewati Google Meet atau Zoom. Selanjutnya dari 22 responden ada 41% atau 9 orang yang mengaku bertemu dan atau melihat wajah temannya secara langsung melalui komunikasi secara pribadi atau lebih ke video call. Nah, pada komunikasi secara pribadi ini juga dapat menjawab sejauh mana peserta didik berinteraksi dengan teman sekelasnya. Sebelumnya, mohon maaf apabila saya tidak dapat menunjukkan kepada saudara tentang tabel dari bentuk interaksi yang peserta didik baru lakukan dalam komunikasi secara pribadi dengan temannya. Namun, saya bisa menjelaskan secara garis besarnya, mereka sekedar bertanya tentang tugas atau materi yang kurang dapat dipahami serta jadwal proses pembelajaran. Sedikit dari mereka juga berinteraksi sekedar untuk curhat ataupun mengajak main game. Selanjutnya dari 22 responden ada 27% atau 6 orang yang mengaku mereka bertemu atau melihat wajahnya secara langsung melalui mengerjakan tugas kelompok secara virtual, yang ini bisa melalui Zoom atau Google Meet atau bahkan video call group. Lalu dari 22 responden juga ada 18% atau 4 orang yang mengaku bertemu atau melihat temannya secara langsung ketika datang ke sekolah atau ke kampus. Dan yang terakhir, dari 22 responden ada 5% atau 1 orang yang bertemu atau melihat wajah temannya secara langsung ketika pada saat sebelum pandemi COVID-19. Mengenai pertanyaan saya yang berkaitan dengan sosiokultural, yaitu bagaimana efek dalam proses pembelajaran dengan peserta didik baru yang telah mengenal teman sekelasnya. Menurut jawaban responden, kebanyakan besar mereka merasa mudah dalam proses pembelajaran, terutama ketika ada materi atau penjelasan pendidik yang dimana di sini adalah dosen yang kurang dapat dipahami, baik itu karena permasalahan sinyal maupun permasalahan internal. Selain itu, mereka juga mengaku bahwa mereka dapat berdiskusi atau mencari referensi ketika hendak mengerjakan suatu tugas. Berikutnya, mereka juga mengaku dapat berlatih bersama untuk persiapan presentasi berkenaan dengan tugas kelompok. Tak terasa, saudara sudah sampai pada titik kesimpulan dari proyek kewarganegaraan yang saya lakukan, yang mana proyek kewarganegaraan saya memiliki kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang menggunakan metode tatap muka secara virtual membuat peserta didik, khususnya peserta didik baru, dapat lebih berinteraksi dengan teman sekelasnya serta pendidiknya, yang mana itu bisa guru atau dosen. Lalu adanya interaksi di antara peserta didik, khususnya peserta didik baru dan pendidik, yang mana itu bisa guru atau dosen, secara virtual membuat esensi dari proses pembelajaran itu sendiri tidak terlalu berkurang. Dan yang terakhir adalah pentingnya mengenal serta mengetahui latar belakang teman sekelas dan atau pendidik
yang mana itu bisa guru atau dosen dalam proses pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini, agar bila ada kendala di masalah teknis atau gangguan sinyal dapat dimaklumi antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjalinlah toleransi di antara pendidik maupun peserta didik, atau bahkan peserta didik dengan peserta didik. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang telah mengikuti dan menyimak presentasi hasil proyek kewarganegaraan saya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.